Bab 4499. Apa gunanya naga muda ini? Erikin tiba-tiba mengerti sedikit. Jika hanya ada reiki murni di dalam telur emas asli, berarti telur itu tidak memiliki jiwa. Itu adalah kekacauan yang tidak dapat melahirkan sebuah kehidupan. Tapi aura Tuan setara dengan memberikan reiki ini energi kehidupan dan dominasi. Selain itu, Tuan juga telah menyerap kemelekatan jiwa dalam jumlah yang sangat besar selama periode waktu ini, di mana syarat-syaratnya telah terpenuhi. Jadi mungkin ada beberapa faktor yang tumpang tindih dan itu adalah sebuah kebetulan. Black Demon berkata, tentu saja semuanya hanya analisisku sendiri, tidak ada bukti. Tidak ada yang salah dengan analisismu dan aku khawatir lebih dari itu, ucap Erikin. Teknik pemurnian roh membutuhkan 10.000 jiwa untuk menghasilkan energi kehidupan, tetapi bukan berarti hanya membutuhkan 10.000. Berdasarkan ilmu sihir ini, semakin banyak jiwa yang kamu serap, semakin bagus peluang yang didapatkan, sedangkan aku menyerap jauh lebih banyak daripada batasan yang dibutuhkan. Benar, hanya karena Tuan berada di pulau peluang, di mana sulit menentukan seberapa banyak kemelekatan jiwa yang diserap oleh telur emas ini. Black Demon berkata dengan bersemangat. Hanya saja, apa guna benda ini? Setelah ada dugaan kasar, Erikin mengangkat tangannya. Naga muda yang bersembunyi di pojok dan mengintip ke arah Erikin dengan penasaran pun ditangkap oleh Erikin lagi, sehingga mulai menggeliat dan berteriak tidak puas. Tapi kekuatan itu sangat kecil, mungkin mirip dengan kekuatan seorang anak kecil. Aku telah mempelajarinya selama beberapa hari, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berguna, kata Black Demon dengan malu. Oh ya, benda kecil ini bisa dimakan. Apakah bisa makan itu merupakan sebuah kegunaan? Suasana mendadak hening. Erikin dan Black Demon saling memandang, lalu menghela nafas. Betul, naga muda yang ukurannya tidak lebih besar dari telapak tangan dan tidak setebal pergelangan tangan, bisa digunakan untuk apa? Benar-benar memusingkan. Dirinya sudah memiliki pohon pencerahan di laut kesadarannya, lalu sekarang tambah satu lagi. Meskipun dirinya tidak dapat melihat kegunaan si kecil ini untuk saat ini, tetapi mengingat pelajaran yang dipelajari oleh gendut sebelumnya, Erikin tetap mengirimkan reiki dari ujung jarinya, memberikan makan pada si kecil ini yang sedikit takut pada dirinya. Benar saja, semua anak kecil memang doyan makan. Setelah menelan reiki yang diberikan Erikin ke mulutnya, naga kecil itu segera berhenti membuat masalah. Begitu Erikin melepaskannya, dia dengan patuh merangkak ke dalam lengan baju Erikin, meringkuk menjadi bola dan mulai tidur nyenyak. Bagaimanapun juga itu adalah bayi naga yang terbuat dari asal naga Erikin, jadi dia memiliki kedekatan alami terhadap Erikin. Selama ditambahkan sedikit perhatian, sisi kepercayaan dan keterikatan akan segera terlihat. Menggelengkan kepalanya, tidak peduli dengan naga muda itu, Erikin kembali memusatkan perhatiannya pada segel Raja Dewa Bintang. Dibandingkan dengan naga muda seperti ayam yang lemah, yang dirinya miliki di tangannya adalah harta karun berharga yang menopang dan menguasai seluruh alam jalan surga. Meski hanya seperempat, efeknya cukup mengguncang dunia. Jika bukan karena kemunculan Evan Hu dan senior Konghucu berada di ambang kematian, dia tidak akan pernah memberikannya kepada dirinya. Mungkin benda ini bisa menjadi kunci untuk membalikkan keadaan. Senior Konghucu sebelumnya mengatakan bahwa selama segel Raja Dewa Bintang dipulihkan, dia secara alami akan mengetahui efek dari benda ini. Jadi seharusnya tidak sulit untuk mengontrol benda ini. Mencoba mengedarkan reiki dan memasuki ke dalam segel raja. Saat jejak menyala, seberkas cahaya terbang keluar dan menembus ke tengah alis Erikin. Kemudian,
banyak informasi tentang penggunaan dan efek segel Raja Dewa Bintang muncul di laut kesadaran Eric Kin, yang membuat mata Eric Kin terus berbinar. Master Guru, kita benar-benar beruntung. Aku tidak menyangka menemukan tempat dengan begitu banyak peluang dalam perjalanan. Di sekitar Pulau Emas yang telah menghilang sebelumnya, tetuamu dari negara bagian kayu misterius akhirnya dengan berjalan kaki sampai ke daerah ini. Namun baru saja datang ke sini, mereka sudah menemukan 2 peluang berturut-turut. Seorang pemuda tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Iya, beberapa ratus panen kita barusan sudah melebihi dari apa yang kita dapatkan sebelumnya. Bukan hanya dia, semua kultivator di negara bagian kayu misterius juga sangat gembira. Meskipun mereka berteleportasi ke sini untuk memburu dan membunuh Eric Kin yang menyamar sebagai Tobikiyu, namun Tobikiyu tidak pernah terlihat. Tapi tidak ada yang tidak bersedia mendapatkan peluang dan meningkatkan diri. Lalu kemana Tobikiyu pergi? Hanya tetuamu yang senang, tapi juga sedikit tidak senang. Mereka sudah mencari sepanjang jalan dan mereka menjelajah dengan hati-hati kemanapun mereka pergi. Bahkan juga menangkap beberapa orang dan bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tobikiyu. Hanya saja, di sepanjang jalan, mereka tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan Tobikiyu. Pihak lain seperti sudah ditelan bumi. Ada banyak peluang di bidang ini sekarang, tetapi karena banyaknya peluang, sepertinya juga aneh. Bagaimanapun juga semua orang diteleportasi dan datang sesudah kultivator yang awalnya ada di sini. Namun para pendahulu meninggalkan begitu banyak peluang. Lalu apakah Tobikiyu itu benar-benar sudah mati? Bagaimanapun juga setelah Eric Kin berteleportasi, tetuamu tidak melihat nama Tobikiyu di daftar peringkat langit, melainkan 2 nama asing. Tentu saja, berdasarkan pertempuran keduanya sebelumnya, tetuamu merasa Eric Kin mungkin memainkan semacam tipuan. Pria seperti ini bahkan bisa membunuh Rikolong. Apakah dia akan mati di tangan 2 orang tak dikenal? Siapa kalian? Berani-beraninya kalian menyerang kultivator kayu misterius. Ketika tetuamu sedang berpikir, tiba-tiba dia mendengar suara di kejauhan. Dia mendongak dengan heran, kemudian menemukan bahwa tidak jauh dari sana, kultivator yang bertanggung jawab untuk menjaga sekitar sedang melawan bayangan hitam. Terlebih lagi, bayangan hitam itu sangat kuat. Beberapa kultivator dari negara bagian kayu misterius bergabung, namun mereka semua dipukul mundur dalam sekejap. Kemudian bayangan hitam tidak berhenti, meraih kekosongan dan kabut darah meledak, membunuh para kultivator ini seketika. Cari mati. Tetuamu ketakutan dan marah, lalu tiba-tiba terbang. Kalian jangan maju, serahkan padaku. Tetuamu berteriak. Sebilah pedang kayu memadat di tangannya, lalu ribuan cahaya pedang menyala di belakangnya. Hujan pedang kayu spiritual. Merasakan kekuatan bayangan hitam itu, tetuamu segera mengeluarkan metode terkuat. Cahaya pedang yang mengamuk terbang bersamaan seperti embusan angin dan hujan, langsung melesat ke arah bayangan tersebut. Kabut hitam terus-menerus menghilang dalam cahaya pedang dan ketika energi hitam benar-benar menghilang, sosok di dalamnya terlihat oleh mata semua orang. Tobikiyu, rupanya itu kamu. Melihat orang yang muncul, pupil mata tetuamu membesar dan dia langsung merasa senang. Ketika tidak mencarinya, target yang ingin dicari muncul begitu saja tanpa perlu usaha. Setelah mengejar Tobikiyu sepanjang jalan, dia tidak menyangka pihak lain akan datang sendiri. Kamu kenal aku, kata bayi iblis itu dengan dingin. Tetuamu mengenal Tobikiyu yang merupakan samaran Eric Kin, jadi dia tentu saja tidak mengenalnya. Tanpa diduga, kamu telah menjadi begitu kuat sekarang. Tampaknya kekuatan suci memang telah jatuh ke tanganmu.
Jika aku membunuhmu, kedua kekuatan suci akan menjadi milikku. Mata tetuamu berkobar dan tanpa berbasa-basi, dia mencibir dan menembak lagi. Namun kali ini, ribuan cahaya pedang yang dikumpulkannya, dipatahkan oleh Tobi Kyu dengan satu lambaian tangannya. Apa? Tetuamu terkejut. Tobi Kyu kemudian mengulurkan tangannya dan semburan energi hitam mengalir ke arah wajahnya, tetapi tetuamu tidak dapat menahannya sama sekali dan diledakkan. Ayo maju bersama-sama untuk membunuh orang ini. Tetuamu bangkit dari tanah, hanya merasakan sakit di dadanya dan saat ini dia sudah tidak bisa berpikir tentang orang yang berjumlah banyak menindas pihak lawan yang seorang diri. Bersambung.